takdim saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan habaib ulama, kiai, asatidz, guru-guru kita Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah menangkan perjuangannya, Allah jaga zahir batinnya. Amin ya rabbal alamin. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya sampaikan kepada segenap panitia penyelenggara dan semua yang ikut andil untuk terselenggaranya acara pada siang hari ini. Jazakumullah ahsanal jaza. Semoga panitia dan semua yang ikut andil, pri, batik dan lain sebagainya, semuanya mendapatkan ganjaran sebesar-besarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan salam penghormatan yang teristimewa saya sampaikan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada siang hari ini. Semua angkat tangannya, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, dikabul hajat-hajatnya. Amin ya rabbal. Masya Allah, ini pada siang hari ini hujan lebat luar biasa, tapi jamaah tetap istiqomah bertahan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan setiap tetesan hujan pada siang hari ini menjadi penyebab ampunan dosa kita dari Allah Subhanahu. Setiap tetesan hujan menjadi rahmat bagi kita dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Saya mau tanya, jawab yang kompak. Ini kira-kira meskipun hujan lebat seperti ini, becek dan lain sebagainya, lanjut atau jangan? Kurang kompak, kurang semangat. Lanjut atau jangan? Lanjut atau jangan? Siap lanjut? Siap ngaji? Siap ngalap barakah? Semua wonosobo angkat tangannya. Takbir! 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 Sallu ala Nabi. Sesuai dengan tema di meme yang beredar pada siang hari ini, kita akan mengulas, mengambil ilmu, hikmah, manfaat dan barakah dari kajian kitab Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Maka sebelum kita masuk, saudara, mari sama-sama kita bacakan Fatihah untuk Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Begitu pula untuk jami auliya Jawa wa jami auliya ussalihin. Ala anna Allah yatanashshahum birrahmah wal maghfirah wa yadkhiluhum al-jannata bi rahmatih wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Min aqallil khaliqah bal man la syai'a fil haqiqah Muhammad Hasyim Asy'ari radhiyallahu anhu an walidayhi wa an jami'il muslimin amin. Ila ikhwanina al-kiram min ahli Jawa wa man hawalaiha al-ulama'i minhum wal awam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini panjenengan jawab salamnya Mbah Hasyim, bukan salamnya saya. Faqad balagani anna bainakum ila al-an ishti'arana bil fitan wal munaza'ah. Fata'ammaltu sababa dhalik fa idha huwa ma 'alayhi ahlu zaman min annahum baddalu wa ghayyaru kitab Allah wa sunnata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Qala Allah Ta'ala innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wa hum ja'aluhum a'da'a wa lam yuslihuhum bal afsaduhum. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la tahasadu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana wa hum yatahassadun wa yatabaghadun wa yatanafasun wa yakunu a'da'a. Ayuha ulama al-muta'assibuna li ba'd al-madahib aw ba'd al-aqwal da'u ta'assubakum fi amri al-furu' alladhi al-ulama fihi ala qawlayn qailan kullu mujtahidin musib wa qailan al-musib wahid walakin al-mukhti'a yujar. Daru ta'assuba wa da'u hadhihi al-ahwiyah al-murdiyah wa dafi'u ad-din al-islam wajtahidu fi raddi man yat'anu fil Qur'an wa sifatir rahman wa man yadda'i al-ulum al-batilata wal aqaid al-fasidata wal jihadu fi haula'i wajibun fahala shaghaltum anfusakum bihi. Wa ya ayuhan nas bainakum al-kuffar qad malaw biqa' al-bilad faman intasaba minkum lil-bahthi ma'hum wal-i'tina' bi ishadihim ila akhir ma qala. Saudara, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan mengulas sedikit daripada mutiara hikmah yang disampaikan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari pendiri Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan beliau pada siang hari ini insyaallah. Amin ya rabbal. Yang saya pegang ini Bapak Ibu sekalian namanya Irsyadus Sari. Jadi Pak Hasyim Asy'ari ini punya banyak karangan. Ada Risalah Ahlussunnah wal Jamaah, ada At-Tibyan, ada Adabul Alim wal Muta'allim, ada kitab beliau Tanbihat Wajibat. Banyak karangan-karangan Pak Hasyim Asy'ari saudara, yang harusnya menjadikan pegangan dan panutan oleh umat di badan Allah. Nah, kitab-kitab Pak Hasyim Asy'ari tersebut, karangan-karangan tersebut yang terpisah-pisah dijadikan satu oleh cucunya yang namanya Kiai Haji Ishaq Hadik dari Jombang, saudara. Nah, kumpulan karangan Pak Hasyim Asy'ari ini dijadikan satu kitab judulnya Irsyadus Sari fi Jam'i Musannafat Syekh Hasyim Asy'ari. Nah, ini semua yang hadir kelihatan atau tidak? Kelihatan. Ketok opola. Ketok. Tuh, fotonya Pak Hasyim pakai jubah, pakai imamah, pakai jenggot fotonya, saudara. Nah, beliau di sini membahas banyak hal. Yang saya pengen bahas di sini adalah satu risalah surat Pak Hasyim Asy'ari untuk umat Islam, ulama khususnya dan orang awam pada umumnya. Makanya di sini beliau setelah mengucapkan basmalah, beliau mengatakan ini ada pelajaran pertama yang begitu penting. Apa kata beliau? Min aqallil khaliqah bal man la syai'a bil haqiqah Muhammad Hasyim Asy'ari. Dengan tawadhu'nya, dengan kerendahan hati, beliau di awal suratnya mengatakan surat ini atau nasihat ini min awwalil khalqin min aqallil khaliqah, dari makhluk yang paling rendah, makhluk yang paling sedikit. Bal man la syai'a bil haqiqah, bahkan orang yang gak punya apa-apa, Muhammad Hasyim Asy'ari. Subhanallah. Ini Pak Hasyim Asy'ari orang alim besar. Karangan kitabnya banyak atau tidak? Banyak. Santrinya akeh orang. Amal jariyahnya banyak atau tidak? Banyak. Manfaatnya luas atau tidak? Orang besar. Bahkan ada seorang ahli sejarah dari kalangan bin Syihab, Sayyid Asadullah bin Syihab, itu nulis kitab Bapak Ibu sekalian. Jadi biografi Pak Hasyim Asy'ari yang ditulis pakai bahasa Arab itu yang nulis habaib dari kalangan bin Syihab, masih saudara sama Habib Rizik. Itu yang nulis biografinya Pak Hasyim Asy'ari pakai bahasa Arab. Sayyid Asadullah bin Syihab itu nulis biografinya Pak Hasyim, judulnya apa saudara? Saking besarnya pengaruh Pak Hasyim sampai-sampai dikasih judul
ijtama'at durusi. Atau apa saya lupa persis, intinya maknanya seperti itu. Ya, Bahasim Asy'ari sebagai peletak batu bangunan Republik Indonesia. Sallu ala Nabi Muhammad. Masya Allah, saking besarnya pengaruh beliau. Kalau diibaratkan negara Indonesia ini bangunan, salah satu peletak batu fondasinya adalah Hadratus Syekh Ki Haji Hasyim Asy'ari alaihi rahmatullah. Orang besar, ilmunya luar biasa, kewaliannya luar biasa, kesolehannya luar biasa, jariyahnya luar biasa. Tapi dengan tawaduknya di awal surat ini beliau mengatakan apa? Min aqalil khaliqah, dari manusia yang paling sedikit amalnya, ilmu. Jadi kata-kata beliau tentang dirinya sendiri. Wa bal man la syai'a fil haqiqah, bahkan orang yang hakikatnya tak punya apa-apa, bukan apa-apa. Kalau Bahasim Asy'ari bukan apa-apa, lantas kita yang nggak punya ilmu ini apa? Kok sombong? Betul. Beliau saja dengan segala keilmuannya, kealimannya, kebesarannya, mengatakan orang yang tak punya apa-apa bukan siapa-siapa. Lantas kita yang tidak punya apa-apa, la ilm, wala amal, wala akhlak, wala ikhlas. Oh, sombong, malu atau tidak? Malu atau tidak? Isi orang. Isi. Betul. Masya Allah, makanya ini andai pada siang hari ini nggak ada pelajaran lain dari apa yang kita sampaikan kecuali ini sudah lakabah, sudah cukup saudara. Pelajaran ketawaduan yang ditunjukkan oleh seorang Hadratus Syekh Ki Haji Hasyim Asy'ari di awal tulisannya, pelajaran kerendahan hati saudara. Man tawaddu'a rafa'ahu Allah wa man takabbara wada'ahu Allah. Siapa yang tawadhu, rendah hati, rafa'ahu Allah, diangkat oleh Gusti Allah Subhanahu ta'ala. Wa man takabbara wada'ahu Allah. Sebaliknya, seorang yang sombong, angkuh, sombong, ngerasa dirinya gede, ngerasa dirinya hebat, wada'ahullah, dihinakan, direndahkan oleh Allah Subhanahu. Makanya ulama sampai mengatakan, Bapak Ibu sekalian, apa kata ulama? Tawadhu' takun kan najmilah halin nadhirin ala safahatil ma'i wa huwa rafi'u, wala takun kan dukhan ya'lu bi nafsihi ala tabaqatil jawi wa huwa wadi'u. Perumpamaan orang yang tawadhu, Bapak Ibu sekalian, itu seperti bintang. Bintang itu adanya di langit atau di bumi? Di langit. Tapi bayangan bintang di malam hari terlihat di atas permukaan air. Kelihatannya rendah di atas permukaan air, tapi hakikatnya tinggi. Jangan sebaliknya, kata ulama, jangan seperti asap. Nah, ini contohnya asapnya, gugur. Asap itu naik ke atas, tapi hakikat sumber asap tersebut di bawah atau di atas? Di bawah. Rendah atau tinggi? Setinggi apapun terbangnya asap tersebut, tapi asap tetaplah asap, sumbernya di bawah sudah. Nah, orang tawadhu seperti bintang, kelihatannya bayangannya ada di permukaan air, tapi hakikatnya tinggi. Sebaliknya, orang sombong seperti asap, kelihatannya tinggi. Aku loh ini, pondokku loh, kelompokku loh, duitku loh, ini loh, itu loh, kelihatannya tinggi, tapi hakikatnya rendah, saudara. Sumbernya asap itu rendah di bawah kepada Allah. Nah, Bahasim Asy'ari, beliau tawadhu, di sini mengatakan dari orang yang paling rendah, yang bukan apa-apa, kata beliau. Beliau tawadhu, kelihatannya di bawah, tapi hakikatnya jawab yang kompak, tinggi atau tidak, mulia atau tidak, agung atau tidak, seperti bintang meskipun bayangannya di bawah, tapi hakikatnya di atas, saudara. Sebaliknya,
untuk sebagai wasilah dakwah. Tapi kadang-kadang ada yang menyombongkan gelarnya, disombongkan, ditunjuk-tunjukkan, bahkan kadang merendahkan orang lain. Saya mau tanya, orang yang menyombongkan dirinya, meskipun kelihatannya tinggi, memposisikan dirinya tinggi, tapi hakikatnya rendah atau tidak? Rendah atau tidak? Na'udzubillah min. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Insya Allah. Kita lanjut terus sudah. Qala al-Khaliqah balagha syai'a fil haqiqah Muhammad Hashim Asy'ari radhiyallahu anhu wa an walidayhi wa an jami'il muslimin amin. Surat ini, nasihat ini buat siapa? Beliau bertegas ila ikhwanina al-kiram min ahli Jawa, untuk saudara-saudaraku yang mulia min ahli Jawa, dari penduduk Jawa wa man hawalaiha dan sekitarnya. Nah, saya saat ini ngaji di Wonosobo Jawa atau bukan? Berarti surat ini dari Pak Hashim buat kita atau tidak? Buat kita. Al-ulama minhum wal awam, buat penduduk Jawa dan sekitarnya, baik yang ulama atau yang orang awam. Jadi penting, baik yang ulama atau yang orang awam, penting betul untuk mendengarkan nasihat ini. Insya Allah. Kemudian beliau mengucapkan salam. Setelah mengucapkan salam, beliau di sini mengatakan, beliau mengungkapkan tentang realita penyakit yang ada saat ini sudah. Dan realita ini saya lihat saat ini lebih parah di orang. Apa kata beliau? Faqad balagha anna bainakum al-an ishti'alan al-fitan wal munazah. Aku telah sampai kepada aku telah mendengar bahwasanya di antara kalian telah menyala api fitnah dan perseteruan. Api fitnah dan perseteruan ini menyala di tengah-tengah kalian. Maka ketika api fitnah ini menyala, umat Islam saling gontok-gontokan, saling bermusuhan satu sama lain, saling menghinakan satu sama lain, saling menyerang satu sama lain, saling menjatuhkan satu sama lain, padahal sama-sama Islam, padahal sama-sama ahlus sunnah. Saya mau tanya, ini terjadi di zaman Mbah Hashim. Di zaman ini terjadi atau tidak? Jawab yang jujur, terjadi atau tidak? Makin parah atau tidak? Makin rusak atau tidak? Ini terjadi di Mbah Hashim sudah. Dan di zaman sekarang ini terjadi. Beliau mengatakan, pertama Busara Badari, aku merenung apa sebabnya ini umat Islam gontok-gontokan ini? Apa sebabnya umat Islam saling tengkar ini? Apa sebabnya umat Islam mau rakur ini? Pertama aku merenung, kata Mbah Hashim Asy'ari, fa'idha huwa ma'alaihi ahlu zaman min annahum baddalu wa ghayyaru kitab Allah wa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Mbah Hashim Asy'ari, setelah saya renungkan, ternyata sebabnya adalah penduduk zaman ini mereka berubah-ubah, mereka mengganti-ganti. Apa yang dirubah, yang diganti? Yang pertama yang dirubah adalah Al-Quran. Yang kedua yang mereka rubah-rubah adalah hadisnya baginda Nabi besar Muhammad. Jadi kata Mbah Hashim, sebab umat Islam ribut saat ini gara-gara merubah apa? Yang pertama Al-Quran, yang kedua merubah-rubah apa? Bagaimana, apa yang maksudnya mereka merubah-rubah? Apa benar demikian? Hari kita lihat Mbah Hashim melanjutkan sudah. Kata Mbah Hashim, faqala ta'ala innamal mu'minuna ikhwah faslihu baina akhawaykum. Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu ikhwah, bersaudara. Ini ikhwah, Pak, beda dengan ikhwan. Artinya sama-sama saudara, tapi substansinya beda. Kata-kata saudara dalam bahasa Arab, kalau satu itu disebutnya itu satu saudara. Kalau dua, akhani. Kalau banyak jamak, bisa ikhwan, bisa ikhwah. Bisa ikhwan, bisa tergantung.
Maksudnya di sini saudaranya saudara apa? Kalau saudaranya hubungan darah, maka jamaknya banyaknya berarti ikhwah. Saudara hubungan darah, sepupu, dua pupu, adik, kakak. Dalam bahasa Arab kalau banyak disebut tapi kalau nggak ada hubungan darah disebut ikhwan. Kalau nggak ada hubungan darah disebut apa? Ikhwan. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menjelaskan bahwasanya umat Islam ini bersaudara, Allah nggak pakai kata-kata ikhwan. Padahal kalau nggak ada hubungan darah disebutnya ikhwan. Tapi Allah dalam Al-Quran menggunakan kata-kata ikhwah. Padahal kata-kata ikhwah itu digunakan untuk hubungan saudara yang ada kekerabatan, saudara. Tapi Allah pakai kata-kata ikhwah, bukan ikhwah. Kenapa? Seolah-olah Allah pengen mengajarkan kepada kita, saudara, bahwasanya ikatan persaudaraan iman, meskipun tidak ada hubungan kerabat, meskipun tidak saling kenal, meskipun saudara beda negara, meskipun beda suku, meskipun beda ormas, meskipun beda majelis, tapi ikatan persaudaraan iman lebih kuat dari persaudaraan darah, saudara. Takbir! Jelas atau tidak? Paham? Makanya Allah pakai bahasa ikhwah, bukan ikhwah. Karena Allah menggambarkan kepada kita ikatan persaudaraan iman lebih kuat daripada persaudaraan darah. Orang saudara darah, adik kakak, kalau meninggal dunia saling mewarisi, tapi tahu-tahu saudaranya murtad atau anak sama orang tua. Anak sama orang tua, bapaknya meninggal, anaknya harusnya dapat warisan, tapi anaknya murtad, keluar dari agama Islam, tidak dapat warisan, saudara. Itu bukti darah tanpa iman gak ada artinya, saudara. Itu betul. Sampai sini jelas. Allah mengatakan dalam bahasa innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya umat orang-orang yang beriman itu ikhwah, bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum, maka perbaikilah hubungan di antara saudara-saudara kalian. Perintah Allah yang pertama mengatakan umat Islam itu bersaudara. Yang kedua disuruh perbaiki persaudaraan. Ini perintah Allah, kata Bahasim. Tapi kenapa kok terjadi keributan saat ini? Perintah Allah ini dirubah-rubah. Oh, jangan ada. Allah perintahkan untuk saudara umat Islam dijadikan saudara. Kok dirubah, kata Bahasim, malah dijadikan musuh. Saya bertanya yang seperti ini saat ini banyak atau tidak? Banyak. Banyak atau tidak? Banyak. Ini yang Bahasim kira berubah-ubah Al-Quran. Tadi yang kedua, Allah perintahkan perbaiki hubungan persaudaraan tersebut. Perbaiki, kata Bahasim, bukan dirusak, perbaiki. Itu perintah Allah di Al-Quran. Tapi faktanya apa? Perintah ini dirubah-rubah, saudara. Lam yuslihuhum wa afsaduhum. Bukannya diperbaiki, malah dirusak. Jawab yang jujur. Saat ini yang malah merusak persaudaraan sesama umat Islam banyak atau tidak? Banyak. Orang keras banyak atau tidak? Banyak. Berarti yang Bahasim sampaikan di kitab ini saat ini di tempat di berbagai tempat saat ini fakta atau tidak? Fakta. Fakta atau tidak? Fakta. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini yang pertama, saudara. Jadi kata Bahasim, kenapa terjadi perseteruan di antara umat, perpecahan sedemikian parah? Yang pertama, gara-gara umat Islam merubah-rubah Al-Quran. Yang kedua, bukan hanya Al-Quran yang merubah-rubah, hadis. Kata Bahasim, Nabi mengatakan dalam hadisnya, la tahasadu, wa la tabaghadu, wa la tadabaru, wa kunu ibadallah ikhwana. Kata Bahasim Asy'ari, Nabi mengatakan dalam hadisnya, la tahasadu. Perintah yang pertama, kalian umat Islam jangan saling iri, jangan saling hasud. Perintah yang pertama, jangan apa? Jangan saling iri. Perintah Nabi yang kedua, wala tabaghadu.
yang kedua jangan apa? Saling benci. Jangan benci. Jadi berita yang pertama jangan apa? Jangan iri. Berita yang kedua jangan apa? Benci. Wala tadabaru. Berita yang ketiga dari Nabi jangan saling berpaling. Berita ketiga jangan saling apa? Berpaling. Jangan saling iri, jangan saling benci, jangan saling berpaling. Berita yang keempat, wa kunu ibadallah ikhwana. Jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Berita yang keempat disuruh bersaudara. Coba saya pengen ulangi. Tadi perintah Nabi ada berapa? 4. Yang pertama jangan iri, yang kedua jangan saling benci, yang ketiga jangan saling berpaling, yang keempat disuruh bersaudara. Ini perintah dari Nabi, saudara. Ini sabdanya Rasulullah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasulullah kalau sudah bersabda bukan dari hawa nafsunya, tapi dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa faktanya kata Mbah Hasyim? Rasulullah perintahkan untuk jangan saling iri, wa hum yatahasadun. Sebaliknya mereka saling iri. Nggak boleh melihat saudara maju sedikit nggak senang. Nggak boleh melihat saudaranya majelisnya perkumpulannya ramai sedikit dihina-hina, direndahkan, dikucilkan. Ake obora, segoyong ini ake obora, dirubah-rubah hadis, saudara. Nabi perintahkan dua tadi perintahnya jangan apa? Jangan saling benci. Tapi apa yang dilakukan kata Mbah Hasyim? Tapi faktanya mereka kok saling benci sesama saudara muslim. Cuma gara-gara beda ormas, cuma gara-gara beda sikap, cuma gara-gara beda pandangan, cuma gara-gara beda pemikiran, padahal masih sama-sama ahlus sunnah wal jamaah. Wa yatanafasun. Mereka malah saling berpaling, saling berlomba-lomba di antara mereka. Kalau berlomba-lomba dalam kebaikan bagus, tapi berlomba-lomba saling menjatuhkan, saudara. Wa yakunu ada. Perintah keempat, Allah disuruh jadikan saudara, malah dijadikan musuh saudara sesama muslimnya. Ake obo ora. Kadang-kadang saya sedih, saudara. Saya sedih kadang-kadang. Ya kita disuruh menghargai kafir dhimmi, menghargai kafir itu ajaran Nabi. Orang kafir selama tidak mengganggu kita, selama tidak memerangi kita, haram kita memerangi mereka, saudara. Kalau mereka susah, tolong bantu. Yang penting jangan campur aduk ibadah. Itu orang kafir kita disuruh perlakukan seperti itu sama Nabi. Apalagi saudara sesama muslim. Sama orang kafir saja kita disuruh tidak boleh ganggu. Selama mereka gak ganggu kita, apalagi sesama muslim. Ini kok kafirnya dijadikan kafir dhimmi, tapi muslimnya dijadikan muslim harbi, saudara. Kacau atau tidak? Kafirnya dijadikan kafir dhimmi. Katanya toleransi, tapi muslimnya dianggap seperti muslim akhir zaman. Sampai sini jelas atau tidak? Paham? Jelas? Jadi kata Mbah Hasyim Asy'ari, kenapa saat ini terjadi perpecahan di mana-mana? Kenapa terjadi kerusakan di mana-mana? Kuncinya satu, kata Mbah Hasyim Asy'ari. Setelah aku mengamati, setelah aku melihat, ternyata segala perpecahan yang terjadi akibat kita merubah-rubah kitab Allah, akibat kita merubah-rubah sunnahnya Rasulullah. Allah suruh kita bersaudara, kita malah jadi musuhan. Allah suruh kita saling membantu, kita malah saling memusuhi. Na'udzubillah min. Makanya saya mau tanya, jawab yang kompak yang ada di sini, siap kita bersaudara? Siap kita bersaudara? Siap saling bersatu? Siap rapatkan barisan? Siap bela Allah? Siap bela Nabi? Siap jaga persaudaraan iman? Takbir!
ini makin gelap kayak mau maghrib. Lanjut atau jangan? Masih semangat? Betul? Ini enakan tidur, aktif, atau ini? Lanjut? Ya masih semangat? Yakin? Kalau masih semangat, sholawatnya kencang dulu. Allahumma sholli ala Muhammad. Sholli ala Muhammad. Kita lanjutkan lagi sudah. Kemudian beliau melanjutkan, oleh karena itu ayyuhal ulama al-muta'assibuna li ba'dil madahib atau ba'dil aqwal da'u ta'assubakum fi amri al-furu' alladhi al-ulama fihi ala qawlain qailin kullu mujtahidin musib wa qailin al-musib wahid walakin al-mukhti yujar dharu ta'assub wa da'u hadhihi al-ahwiyata al-murdiyata. Kata Mbah Hasyim, oleh karena itu wahai para ulama yang fanatik. Ini Mbah Hasyim Asy'ari di risalah ini intinya mencegah fanatisme buta. Wahai para ulama yang fanatik kepada sebagian mazhab, kata Mbah Hasyim, atau kepada sebagian pendapat saja, tinggalkan ta'assub kalian dalam amrul furu', dalam urusan furu'. Ta'assub itu boleh pakbuk, tapi ta'assub pada tempatnya. Ta'assub kepada apa yang diperbolehkan oleh syariat? Ta'assub kepada Allah, ta'assub kepada Rasulullah, ta'assub kepada ahlus sunnah sebagai akidah firqah an-najiyah. Itu ta'assub yang bagus. Tapi kalau dalam urusan furu', dalam urusan yang boleh tidak berpendapat di dalamnya, jangan ta'assub, kata beliau. Tinggalkan itu fanatik. Apalagi kata Mbah Hasyim, di dalam masalah furu', masalah fikih, masalah ijtihad, ini ulama ada dua pendapat. Dalam usul fikih disebutkan ada pendapat yang mengatakan kalau ada dua ulama sama-sama berijtihad, hasilnya berbeda, dua-duanya benar. Ada pendapat yang demikian. Ada lagi ulama yang berpendapat sesuai dengan hadis Nabi SAW, kalau ada yang berijtihad, maka ada beberapa pendapat, itu beberapa pendapat salah satu yang benar di sisi Allah. Tapi andai kata ada yang salah pun karena ijtihadnya tetap dapat pahala. Berarti dua-duanya bagus atau tidak? Kalau dua-duanya bagus, ngapain ta'assub kata Mbah Hasyim? Buat apa ta'assub dalam perkara-perkara furu'? Nanti akan dilanjutkan, sudah. Saya membuka kitab-kitab Mbah Hasyim yang lain, saudara. Ini di halaman yang lain, di kitab yang lain, beliau menggambarkan bagaimana ulama dulu saling toleransi di dalam masalah perbedaan pendapat. Karena mohon maaf, saudara, mohon maaf, saat ini miris kadang-kadang gara-gara urusan pendapat yang tak seberapa, saling ribut satu sama lain. Betul atau betul? Nah, Mbah Hasyim Asy'ari kasih contoh di sini. Kata beliau, ya dulu itu ada perbedaan pendapat yang sangat sengit. Ikhtilaf baina ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hum khairul ummah, fama khasama ahadun minhum ahad wa la 'ada ahadun ahada wa la subha ahadun ahada ila qada'in minhum wa la nasaba ahadun ahada ila qat'in wa la qusur. Kata Mbah Hasyim, perbedaan itu dari zaman sahabat sudah ada. Saya kasih contoh. Di zaman sahabat itu ada perbedaan. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata ibu sekalian, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat-sahabat, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, kata Rasulullah, la yusalliyan ahadukum al-asra illa fi Bani Quraidah. Waktu itu ada misi. Sahabat disuruh sama Rasulullah berangkat ke Bani Quraidah. Ada misi. Apa pesan Nabi? La yusalliyan ahadukum al-asra illa fi Bani Quraidah. Jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Artinya Nabi bilang jangan ada yang sholat asar kecuali setelah sampai Bani Quraidah. Akhirnya sahabat ramai-ramai jalan ke Yerusalem. Di pertengahan jalan udah mau maghrib, sahabat berdiskusi di antara mereka. Ada sahabat yang mengatakan, ini bagaimana? Nabi mengatakan jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Sedangkan sekarang kita belum sholat asar, waktu asar udah mau habis, sudah mau maghrib. Bagaimana ini? Sebagian sahabat mengatakan, ya pokoknya kalau Nabi mengatakan jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah, ya manut aja, sendiko jauh. Opo jadinya Nabi, opo dakwahnya Nabi. Patuh taat opo yang dikatakan oleh Nabi, patuh aja mutlak, karena Nabi yang saleh.
Itu perintah Nabi, jangan ditelan bulat-bulat. Nabi ngomong seperti itu maksudnya kita disuruh bergegas jalan yang cepat. Jangan lama-lama di jalanan. Jalan yang cepat supaya cepat sampai ke Banda Koredo. Itu motivasi supaya jalan kita cepat. Kalau di tengah jalan ternyata waktu asar mau habis kita belum sampai, ya sholat di tengah jalan. Lanjutkan Nabi perjalanan setelah itu. Karena perintah untuk sholat pada waktunya juga perintah dari Nabi. Jadi jangan ditelan bulat-bulat itu perintah Nabi. Itu motivasi supaya kita berjalan lebih cepat. Pendapat kedua paham atau tidak? Paham. Akhirnya sahabat tidak melakukan kata sepakat. Mereka sebagian tetap jalan, ketinggalan waktu sholat asar, mereka sholat di Bani Quraidah sesuai dengan zahir perintahnya Nabi. Sebagian dari sahabat mereka sudah sholat asar di jalanan, walaupun Nabi mengatakan jangan sholat di Bani Quraidah, karena mereka memahami omongan Nabi itu hanya sebagai motivasi supaya kita jalan cepat. Akhirnya apa yang terjadi? Begitu sahabat-sahabat ini pulang ke Madinah, sampai kabar itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang terjadi saudara? Apakah Rasulullah mengatakan yang ini sesat, yang ini tidak? Enggak. Apakah Rasulullah mengatakan yang ini masuk neraka, yang ini masuk surga? Enggak. Apakah Rasulullah mengatakan yang ini benar, yang ini salah? Enggak. Dua-duanya dibenarkan oleh Nabi. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Saya mau tanya, jawab yang lompat. Berarti di antara sahabat ada perbedaan atau tidak? Ada perbedaan atau tidak? Ada selisih paham atau tidak? Tapi apakah gara-gara perbedaan mereka ribut? Apakah gara-gara perbedaan mereka tengkar? Allahumma shalli ala Muhammad. Banyak bahas di sini mengatakan, ya sahabat dulu perbedaan udah ada. Tapi mereka nggak saling ribut gara-gara perbedaan, nggak saling tengkar gara-gara perbedaan, nggak saling caci maki gara-gara berbeda. Beliau juga mencontohkan di sini di zaman Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal. Itu perbedaan banyak di antara mereka. Tapi mereka nggak saling memusuhi satu imam dengan imam lain. Bahkan di sini diceritakan oleh Mbah Hashim di dalam kitab yang lain, bukan di bawah ini, jadi di kitab yang lain sudah. Mbah Hashim menceritakan bagaimana Imam Syafi'i ketika ziarah kuburannya Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i ini nggak menuruti Imam Abu Hanifah, Bapak Ibu sekalian. Ketika Imam Syafi'i jadi ulama, Imam Abu Hanifah sudah meninggal dunia. Tapi antara Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah itu perbedaan pendapatnya wakeh teman. Saya ngaji di Ibu Kota Pak. Saya di Universitas Al-Ahqaf dulu ngaji fikih perbandingan madhab. Bahkan saya belajar usul fikih madhab Hanafi, bukan hanya usul fikih madhab mutakallimin, atau fuqaha, usul fikih Hanafi saya belajar juga. Perbedaannya banyak, mulai dari furudnya sampai kaidahnya. Perbedaannya wakeh, nemen. Lebih banyak dari perbedaan antara FPI sama NU sudah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Wakeh, nemen. Hampir di setiap bab ada perbedaan. Hampir di setiap bab ada perbedaan. Bab wudu, bab taharah, wakeh perbedaannya. Kalau mazhab Syafi'i mengatakan laki-laki perempuan yang tidak mahram bersentuhan maka langsung batal wudunya. Mazhab Hanafi mengatakan tidak batal, yang batal itu kalau jima. Itu baru satu contoh. Yang belum dicontohkan paham? Bab sholat, bab puasa, bab zakat, bab haji, bab saking banyaknya perbedaan. Tapi apakah Imam Syafi'i muslim Imam Abu Hanifah? Ya. Imam Syafi'i belajar sama santri Imam Abu Hanifah dengan Imam Ahmad bin Hasan Asy-Syaibani sudah. Padahal perbedaannya begitu banyak antara beliau dengan Imam Abu Hanifah. Nggak sampai di situ. Bahasa Basari kasih contoh di sini. Imam Syafi'i ziarah kuburan Imam Abu Hanifah. Beliau 7 hari 7 malam di kuburan Imam Abu Hanifah sudah. Dan selama 7 hari 7 malam beliau khataman Al-Quran. Imam Syafi'i bukan kayak kita Pak. Kita hantam Al-Quran sebulan sekali, setahun sekali, ini bagus. Imam Syafi'i ini kalau Ramadan khatam Quran siang sekali, malam sekali. Kalau di luar Ramadan khatam
Imam Syafi'i ziarah kuburan Imam Abu Hanifah 7 hari 7 malam. Berarti hatam Quran berapa kali? 7 kali. 14 kalau Ramadan, itu bukan Ramadan ziarahnya. 7 kali hatam Quran. Padahal perbedaannya begitu banyak. Dan apa yang terjadi? Al-Imam Syafi'i menghadiahkan pahala hataman Qurannya semuanya kepada Abu Hanifah. Sudah. Sallu ala Nabi Muhammad. Masya Allah, bahkan nggak sampai di situ. Saya mau tanya, orang Wonosobo kalau sholat subuh kunut atau tidak? Karena kita ikut mazhab Syafi'i yang mengatakan di kunut subuh itu disunahkan kunut pada Syafi'i. Bahkan bukan sekedar sunnah, di mazhab itu kunut sunnatul af'ad, sunnah yang derajat kesunahannya paling tinggi. Kalau ditinggalkan maka disunahkan ditutup dengan sujud sahwi. Saking urgennya itu sunahkan. Sampai kalau ditinggalkan sujud sahwi. Itu mazhab Syafi'i. Sholat subuh itu kunut. Itu mazhab Syafi'i itu. Saudara, apa yang terjadi? Meskipun Imam Syafi'i berpendapat kunut sunnatul af'ad, tapi Imam Abu Hanifah mengatakan sholat subuh nggak pakai kunut. Kata Imam Abu Hanifah. Tapi Imam Syafi'i ketika 7 hari 7 malam ziarah kuburan Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i? Beliau selama di makam Imam Abu Hanifah setiap sholat subuh nggak pakai kunut. Setiap subuh beliau nggak pakai kunut. Selesai 7 hari mereka nanya, wahai Imam Syafi'i, kenapa kamu nggak pakai kunut 7 hari di makamnya Abu Hanifah? Padahal kau berpendapat kunut itu sunnatul af'ad. Tapi kenapa kau nggak pakai kunut 7 hari di makam Abu Hanifah? Apa kata Imam Syafi'i, saudara? Ya, li'anna al-imam Abu Hanifah la yaqulu bil qunut fi salat subuh fa taraktuhu ta'adduban ma'ahu. Ya, kata Imam Syafi'i, Al-Imam Abu Hanifah itu mengatakan kunut dalam subuh sunnah. Itu pemahamannya Abu Hanifah berdasarkan dalil yang beliau pahami. Kunut itu dalam subuh sunnah. Aku mengatakan kunut itu sunnah. Maka karena aku lagi di tempatnya Al-Imam Abu Hanifah, lagi di dalamnya Imam Abu Hanifah, maka saudara, aku menghormati Imam Abu Hanifah. Aku sholat subuh nggak pakai kunut. Masya Allah. Saya mau tanya sekali lagi, perbedaan antara Syafi'i sama Abu Hanifah banyak atau tidak? Lebih banyak dari perbedaan antara FPI dan NU. Lebih banyak dari perbedaan antara NU dan Muhammadiyah. Dan seterusnya, saudara. Antara Syafi'i dan Abu Hanifah perbedaannya begitu banyak. Tapi bagaimana sikap Syafi'i? Apakah beliau muslim Abu Hanifah? Apakah beliau menjelek-jelekan Imam Abu Hanifah? Apakah beliau ngajak tengkar Imam Abu Hanifah? Ziarah 7 hari 7 malam. Kita saja orang tua nggak pernah ziarah 7 hari 7 malam, saudara. Syafi'i ziarah Abu Hanifah 7 hari 7 malam, saudara. Ini Ta'zim Asy'ari yang riwayatkan, bukan anak. Kalau anak ini mungkin bisa benar bisa salah, itu Ta'zim Asy'ari yang ngomong. Paham atau tidak? Paham. Masya Allah. Dan perbedaan pendapat di antara ulama-ulama lain sudah. Dulu di Jakarta ada namanya Buya Hamka dari Muhammadiyah. Kemudian kalau nggak salah, kalau tidak Kiai Haji Syafi'i Hadafi atau Kiai Haji Al-Mutasyafi, salah satu ulama Betawi. Ya, itu kalau datang sholat di tempat Buya Hamka disuruh imamin, maka beliau menghormati Buya Hamka yang tak kunut, beliau tak kunut. Sebaliknya, Buya Hamka ketika diundang ke masjid Kiai, Buya Hamka ini tak kunut, tapi begitu diundang ke masjid Kiai tersebut, karena Kiai ini kunut, Buya Hamka kunut menghormati Sahibul Bait. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan seperti ini kita atau tidak? Rindu nggak dengan suara seperti ini? Makanya kata bahasa kita kembali lagi. Kembali ke laptop kalau kita kumpul. Kata bahasa Asy'ari, "Daru hada ta'assub fil furu'." Tinggalkan ini fanatik-fanatik dalam urusan furu', jangan ribut toh. Nah, saya pengen ngasih analogi. Kalau urusan bermadhab saja yang sudah turun-temurun, Imam Syafi'i meninggal tahun 205 Hijriah. Sekarang tahun berapa Hijriah? 1900
1444. Berarti Imam Syafi'i meninggal 1241 tahun yang lalu, saudara. Berarti kita bermadhab ini sudah lebih dari 1200 tahun turun temurun. Apalagi para habaib. Ini kakek-kakeknya Habib Tahir As-Segar, kakek-kakeknya nyambung sampai Sayyidina Abdul Rahman As-Segar, sampai Sayyidina Al-Fatah, sampai terus ke atas. Itu ikutin madhab Syafi'i. Artinya ini urusan turun temurun, saudara. 1400 tahun yang lalu. Tapi kita nggak boleh fanatik. Pada hari turun temurun 1400 tahun yang lalu. Apalagi cuma urusan ormas. Betul? Apalagi hanya urusan pandangan politik. Apalagi hanya urusan ini, urusan itu. Yang 1200 tahun lebih kita nggak boleh fanatik sampai nusul, saudara. Apalagi urusan ormas. Apalagi cuma beda partai. Betul? Betul? Tinggalkan ini hawa nafsu yang membuat kalian jadi hina-hina, yang merendahkan kalian. Lantas yang harus diperhatikan apa? Diperhatikan baik-baik. Ini bukan omongan saya. Sekali lagi, ini bukan omongan saya. Ini omongan Hadrat Syekh Hasyim Asy'ari yang banyak kita abaikan saat ini, saudara. Yang harus kita perhatikan apa, Pak? Wadafi'u an-din Islam. Tinggalkan itu fanatik. Sibukkanlah dirimu membela doakan mudah dia panjang umur sampai dan teratak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijaga kehormatannya, ringankan perjuangannya. Amin ya rabbal. Apa pesan beliau, saudara? Jangan pernah sekali-kali menjadikan ormas ini tujuan. Tujuan kita Allah, tujuan kita Rasulullah, tujuan kita menegakkan agama Islam. Makanya Hadratus Syekh Haji Maimun Zubair alaihi rahmatullah, maka kita dapat keberkahan beliau. Beliau pernah mengatakan kata Maimun Zubair apa? Nanti di kuburan kita bukan ditanya makor masukan, yang ditanya mandimukan, apa agamamu, siapa saudaramu muslimun. Itu yang paling atas, saudara. Berorganisasi bagus, sama organisasi Ahlussunnah wal Jamaah itu ikhtiar kita buat mewujudkan tujuan, saudara. Tapi jangan lupa ulama-ulama kita berpesan, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari berpesan, yang dijadikan tujuan bukan fanatik buta, dafi'un din Islam, bela agama Islam, saudara. Allahumma shalli ala Muhammad. Saya ini sebelum mengatakan apa? Ya, jangan sekali-kali jadikan ormas juga. Ormas ini hanya perantara kendaraan. Kalau kendaraan ini menyampaikan kita kepada tujuan, kita ikut. Tapi kalau sewaktu-waktu kendaraan ini bermasalah, FPI, kalau bermasalah, FPI kalau kita pilih bubarkan. Kalau nggak bisa dinasihati, bubarkan, kita pilih juga. Karena tujuan kita bukan tujuan kita Allah Subhanahu wa taala. Persis yang sampaikan kasih Islam. Perjuangan kita Islam, bela agama Islam, perjuangkan agama Islam, perjuangkan rakyat baginda Nabi Muhammad. Wajtahidu, dan bersungguh-sungguhlah kata Mbah Hasyim, biraddi man yata'anu fil Qur'an wa sifatir rahman. Bersungguh-sungguhlah di dalam membantah orang yang menyerang Al-Quran dan sifat-sifatnya Allah Subhanahu. Saya mau tanya, jawab yang opak, saat ini yang menyerang Al-Quran banyak atau tidak? Yang merendahkan Al-Quran banyak atau tidak? Yang ingin membuat umat ragu terhadap isi Al-Quran banyak atau tidak? Yang
ini mesti dilawan. Ada yang ngakunya aliran kebatinan. Wes orang penting sholat, sen penting eling. Ada nggak yang seperti itu? Ada. Itu ilmu batin. Itu sholat buat yang masih di bidaya, yang masih di awal-awal. Sholat itu buat arek-arek citi ae. Wes hakikat makrimat orang penting sholat, sen penting eling. Ya, saudara. Kalau ada orang yang seperti itu panggil, ente nggak mau sholat, kamu penting eling. Yaudah, kalau ente lapar nggak usah makan, cukup eling. Ente atau tidak? Ente atau tidak? Ini yang mesti dilawan kita masih. Kalau lu al-batillah, wal aqaidah fasidah dan akidah-akidah yang rusak. Sudahlah, keluarga terhadap sering menggambarkan kepada kita bahwasanya kita di umat Islam Ahlussunnah wal Jamaah di Indonesia, kita berada di tengah-tengah. Kita dikepung depan, belakang, kiri, kanan. Di depan kita dikepung dengan wahabi takfiri yang suka mengkafirkan sesama muslim, yang suka mensyirik bid'ahkan sesama muslim. Banyak atau tidak? Dan mereka bikin program besar-besaran beasiswa, saudara. Kalau yang enggak takfiri, yang enggak mengkafirkan sama muslim, kita hormat kepada dia saudara kita. Yang masalah yang mengkafirkan sama muslim, ini yang bikin masalah, saudara. Orang nggak mau maulid silahkan, nggak mau tawasul silahkan. Nggak ada yang mengatakan orang nggak maulid nggak tawasul dosa. Nggak, ente nggak maulid nggak tawasul hak ente, itu silahkan. Yang penting jangan mengkafirkan, mensyirikkan, membid'ahkan yang maulid dan tawas. Kita di depan menghadapi ini, saudara. Di belakang kita menghadapi Syiah Rafidhah yang mengajarkan anti sahabat, benci kepada sahabat, benci kepada istri Nabi. Mereka berikan beasiswa ke Iran untuk mencetak agen-agen Rafidhah. Di sebelah kiri kita berhadapan dengan liberalisme, saudara. Anak-anak kiai, santri-santri direkrut, diberikan beasiswa, sekolah ke Eropa, sekolah ke Amerika, sekolah ke Inggris, sekolah ke Perancis. Kalau ke sana sekolah ilmu biologi bagus, kalau ke sana sekolah ilmu ekonomi bagus, kalau ke sana sekolahnya ilmu sains bagus. Tapi sekolah ke Amerika ngaji tafsir, ngaji hadis, ngaji tafsir, ngaji hadis. Udah kayak gak ada yang ngaji tafsir di Wonosobo, saudara. Ngaji tafsir ke Amerika, ngaji hadis ke Amerika, ngaji sejarah Islam ke Amerika. Akhirnya apa yang terjadi? Pulang, bukannya memperjuangkan Al-Quran dan hadis, malah ngacak-ngacak Al-Quran hadis. Itu paham liberalisme. Ini apa? Fasidah, akidah yang rusak, saudara. Di sebelah kanan kita digabung dengan kristenisasi misionaris. Kita lihat bagaimana video-video terjadi kristenisasi di Cianjur, di berbagai tempat lainnya, saudara. Nggak main-main. Di pelosok-pelosok gunung-gunung berapa banyak terjadi. Cuma gara-gara Indomie sama beras, pindah agama, saudara. Betul? Betul? Kita ini Ahlussunnah wal Jamaah as-sawadul a'zam, mayoritas di Indonesia dan di dunia. Tapi PR kita banyak. Depan, belakang, kiri, kanan, takfiri, Rafidhah, liberal, kristenisasi, PKI. Betul. Liberal itu kalau kajian pemikiran nanti ujung-ujungnya ke ateisme, komunisme, saudara. Nanti masuknya ke situ. Nah, kata Mbak Hasyim, wajtahidu fi raddi al-aqaidil fasidah. Kamu gak perlu fanatik, yang perlu kamu perhatikan bagaimana membantah akidah-akidah yang rusak ini, yang mengancam daripada Ahlus Sunnah. Jelas atau tidak? Jelas. Faham? Paham. Wal jihad bihaula wajib. Ini ajib. Menariknya kata Mbah Hasyim, dan berjihad. Jihad di sini bukan jihad angkat senjata, jihad pemikiran. Karena ini konteksnya membantah pemikir. Jihad pemikiran melawan mereka yang hukumnya adalah wajib. Pahala syaratul anfusatum bihi.
Tidaklah kalian sibukkan diri kalian dalam ini semua. Bahkan gak kalah menariknya saudara, wahai ayuhan nas, Hasyim Asy'ari ngasih pesan lagi, wahai manusia, bainakumul kuffar qad mala'u biqa'al bilad faman intasaba minkum lil bahthi ma'hum al-i'tina' bi irsyadihim. Kata Hasyim Asy'ari, manusia, ini dengar baik-baik, ini omongan beliau, bukan omongan saya. Ini omongan beliau Nahdlatul Ulama, saudara. Wahai manusia, ini orang-orang kafir, kata Hasyim Asy'ari, sudah memenuhi seantero negeri. Kufar itu jamaknya kafir. Hasyim menyebut kafir. Kok sekarang ada yang bilang tak boleh disebut kafir, sebut saja non muslim. Ente menyebutkan muslim boleh, tapi jangan orang sebutan kafir. Di Al-Quran kan bahasanya kuliah ayyuhal, cucu kuliah ayyuhal non muslim. Hasyim pesan, manusia, ini orang-orang kafir telah memenuhi seantero negeri. Faman intasaba, siapa yang mau bangkit minkum di antara kalian, lil bahthi ma'hum, untuk berdialog dengan mereka, kenalkan mereka Islam, wal i'tina' bi irsyadihim, dan perhatian untuk menunjukkan jalan mereka untuk masuk Islam. Jadi Hasyim nyuruh kita orang-orang kafir didakwahi supaya masuk Islam. Bukan malah kita ikut-ikutan ibadah dalam gereja, saudara. Betul. Paham atau orang? Ini pesannya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Di sini jelas. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allah. Makanya ya, wa ya ulama fi mithli hadza fajtahidu wa ta'assabu. Wahai ulama, kata beliau, seharusnya bukan dalam masalah perbedaan tadi, masalah buruk, perbedaan pendapat, perbedaan ormas dan lain sebagainya, kalian berfanatik. Bukan dalam urusan itu. Fi mithli hadza, harusnya dalam urusan inilah, dalam urusan bela Islam, dalam urusan berjuang karena agama, dalam urusan membantah kesesatan, dalam urusan ini harusnya fajtahidu, bersungguh-sungguh, wa ta'assabu, fanatiklah dalam urusan ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Amma ta'assubukum fi furu'i, ada ta'assubnya kalian dalam urusan furu' agama. Wa hablukum tas'al madhabil wahid, atau kalian mengajak orang untuk ikut satu madhab saja atau satu pendapat saja, bahwa alladzi la yaqbalu Allah minkum, itu akan Allah terima. Allah enggak akan terima dari kalian. Wa la yarduhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan enggak akan diridhoi oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Kemudian beliau mengatakan, ya, kata beliau, saya lanjutkan, saya apa namanya? Naam. Ya, beliau mengatakan selanjutnya ini saya ringkas saja karena sudah lama, saudara, sudah panjang waktu kita itu sudah asar. Dan mudah-mudahan yang sedikit ini bisa membawa pahala manfaat insyaallah. Kemudian di sini beliau mengatakan, saudara, kenapa kalian sibuk dengan urusan furu', dengan perbedaan urusan furu', saudara? Kenapa kalian sibuk dengan urusan ini? Andai kata Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, Ibn Hajar masih hidup, maka beliau akan ingkar kepada kalian, kata Hasyim Asy'ari. Dan saya katakan, andai kata beliau Hasyim Asy'ari saat ini masih hidup, melihat keadaan kita berpecah belah seperti ini, fanatik dengan golongan, fanatik dengan madhab, maka Hasyim Asy'ari pun akan ingkar kepada kita semua, saudara. Wa tabarra'u min bima taf'alun, dan ulama-ulama akan berlepas tangan dari apa yang kalian lakukan. Ankatum qula ulama fi khilaf, kalian mengingkari perkara yang ulama ada khilaf di dalamnya. Wa ra'aytum al-awam ma la yuhsa 'adaluhu illallah, ma la yuhsi 'adaluhu illallah ta'ala, yaquluna shalah allati jazaa'u man tarakaha Syafi'i Malik wa Ahmad darbul 'uluq bis-sayf wa la tunkiruna 'alaihim. Kalian sibuk ribut urusan perbedaan-perbedaan, giliran kalian orang meninggalkan sholat, kalian diam-diam saja. Padahal berapa banyak yang masih meninggalkan sholat, saudara? Saya mau tanya, di tengah masyarakat yang masih meninggalkan sholat banyak atau tidak? Akeh orang, akeh nemen. Betul. Hasyim mengatakan, di luar ini yang meninggalkan sholat masih banyak. Dan hukuman meninggalkan sholat ini, kata Hasyim, menurut Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ya, kemudian Imam Malik,
menurut Imam Syafi'i, Ahmad, Malik, itu hukumannya kalau pakai negara Islam hukuman mati, tinggalkan sholat sekarang. Saking bahayanya tinggalkan sholat. Tapi kalian diam melihat orang meninggalkan sholat, malah ribut urusan-urusan seperti ini terus nggak ada selesai. Tumama balukum tunkiruna mithla hadhihi al-furu' 'ala al-fuqaha fi khilaf wa la tunkiruna al-muharramat al-mujma' 'alayha az-zina wal-riba wa shurb al-khamr wa ghayriha wa la ta'khudhukum al-ghirah lillah ta'ala wa innama ta'khudhukum al-ghirah li Syafi'i wa Ibn Hajar fa yu'addi dhalika ila iftiraqi kalimatikum wa taqatu'i rahimikum wa tasalluti al-juhal 'alaykum wa suquti haibatikum inda 'ammatin nas ila akhir ma qala. Beliau mengatakan lagi, kemudian wahai para ulama, wahai umat Islam, kenapa kalian ribut ngurusin perbedaan di antara kalian? Beda pendapat fikih, dan saat ini yang lebih parah lagi beda ormas dan lain sebagainya. Akan tetapi wala tunkiruna muharramat al-mujma' 'alaiha. Giliran ada keharaman yang sudah disepakati oleh ulama, kalian diam saja. Ngelihat zina, diam. Perzinahan banyak atau tidak? Riba banyak atau tidak? Pinjaman online makin merebak di mana-mana, saudara. Betul? Betul. Sampai kalau kita buka YouTube, iklannya isi cash. Macam-macam lah. Dipaksa orang buat pinjaman online. Riba, haram, ditantang perang oleh Allah. Syurbil khamr, minum-minuman keras, banyak atau tidak? Narkoba, banyak atau tidak? Kenapa kata Pak Hasim, kalian ribut urusan perbedaan di antara kalian? Giliran urusan zina, minuman keras, narkoba, riba, kalian diam. Miris atau tidak? Karena sehat buat diri kita sebelum buat yang lain, saudara. Jangan sibuk bikin nasihat ini buat diri kita sebelum yang lain, betul? Wala ta'khudhukum al-ghirah lillahi ta'ala. Kalian gak punya kecemburuan giliran urusan agama Allah, tapi kalian punya kecemburuan giliran urusan Syafi'i, Ibn Hajar. Kalau sekarang lebih spesifik lagi, urusan agama Allah kalian tidak cemburu. Kalau kelompok kalian, ormas kalian dihina, direndahkan, baru kalian marah. Agama dihina, kalian diam. A'udzubillah min. Insyaallah. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Saya mau tanya, nasihat Pak Hasim saat ini dahsyat atau tidak? Dahsyat. Penting nggak kita amalkan ini, saudara? Kalau kita bisa amalkan ini, selesai problem kita umat, saudara. Kalau kita sadar betul dengan ini, saudara, selesai problem kita umat. Kenapa saat ini kita berpecah belah? Salah satunya karena kita udah terlalu jauh dari nasihat beliau, saudara. Karena kita terlalu jauh dari nasihat beliau, saudara. Terlalu jauh dari Al-Quran dan Sunnahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu saya lompat langsung di akhir karena terlalu panjang kalau saya terjemahkan satu-satu pesan beliau yang terakhir. Dan ini pesan untuk kita semua, saudara. Wa hal ana la nufiq min sakratina. Bukankah telah tiba waktunya bagi kita bangun dari maboknya kita, saudara. Kita saat ini sudah mabok tak sadar. Bukankah waktunya saat ini kita bangun dari maboknya kita? Wa nantabih min ghaflatina, sadar dari lalainya kita. Wa na'lam anna falahana mawqufun 'ala ta'awunina wa ittihadina wa safai qulubina wa ikhlasi ba'dina li ba'd. Dan bukanlah sudah waktunya kita sadar mengetahui bahwasanya kita umat Islam hanya bisa menang kalau kita saling membantu, kalau kita bersatu, kalau hati kita bersih jernih, kalau kita saling ikhlas satu sama lain. Betul. Kadang-kadang sudah, mohon maaf, ini fakta yang saya sampaikan, fakta yang baik. Kadang-kadang yang bikin kita berselisih bukan berbeda pendapat, saudara. Tadi beliau mengatakan dan berhasil karena kita sadar bahwasanya kita hanya bisa menang umat Islam kalau kita saling ikhlas, saling tulus, hati kita bersih satu sama lain. Kadang-kadang yang bikin kita selisih bukan karena beda pendapat, tapi karena beda pendapatan, saudara. Betul? Sebetulnya kalau urusan beda pendapat bisa atur. Kadang-kadang yang bikin kita ribut beda pendapat. Perpecahan itu dijadikan pendapatan, itu yang jadi masalah. Perpecahan
fanatisme kelompok sehingga umat Islam kacau pecah belah. Ya, kita ini bangsa Indonesia NKRI, betul? Mereka orang-orang di luar Islam yang bukan saudara kita seiman, mereka adalah saudara kita sama-sama manusia sebangsa dan setanah air, saudara. Betul? Gak boleh kita ganggu mereka, gak boleh kita sakiti mereka. Selama mereka tidak memerangi kita, maka gak boleh kita memerangi mereka, saudara. La yanhaqullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Maka Allah dalam Al-Quran, selama mereka tidak mengusir kalian dari rumah kalian, selama mereka tidak memerangi kalian, haram kalian menyakiti mereka, boleh kalian berbuat baik kepada mereka, saudara. Makanya Habib Rizik Syihab selalu pesan kepada kita semua, kalau ada musibah dimanapun berada, di Cianjur dan lain sebagainya, ada orang susah, bantu, jangan lihat agamanya, saudara. Apapun agamanya, kalau susah, kalau dapat musibah, wajib kita tolong, saudara. Takbir. Kalau sama orang di luar Islam saja, sama dia nak merangi, kita tak boleh nyakiti, apalagi kepada saudara sesama muslim. Marilah kita belajar berbineka tunggal ika terlebih dahulu di dalam diri kita sebelum di dalam orang lain, saudara. Belajarlah berbineka tunggal ika mulai dari dalam internal kita umat Islam sebelum kita berbineka dengan agama yang lain. Kita bisa berbineka dengan agama yang lain. Kenapa kok sesama muslim malah kita tidak berbineka? Kita meletakkan kepentingan umat Islam di bawah daripada kepentingan kelompok kita. Na'udzubillah min. Kata beliau, kapan kita sadar? Kata Pak Hashim, kapan kita mau sadar? Apakah kita mau tetap berpecah belah? Atau nadilu fi tafarruq wa takhadur wa syiqaq wa nifaq wal ghil wal hasad wa dhalal qadim? Apakah kita tetap mau berpecah belah? Tetap mau saling menghinakan? Tetap mau saling munafik? Tetap mau saling dengki? Tetap mau saling sesat? Mana tidak wahid dari Islam? Padahal agama kita satu, sama-sama sama-sama Syafi'inya, sama-sama Ahlussunnah wal Jamaahnya, sama-sama NKRI-nya. Kapan kita mau sadar? Sampai kapan mau berpecah belah, saudara? Wallahi, kata beliau, demi Allah, ketidaksadaran kita ini tetap berpecah belahnya kita fanatik, golongan di atas fanatik kepada Allah dan Rasulnya. Wallahi, demi Allah, inna dzalika, sesungguhnya itu, kata beliau, wal bala'ul mubin, adalah balak yang begitu besar, wal khusranul azim, dan kerugian yang begitu besar, luar biasa, saudara. Oleh karena itu, terakhir sebagai penutup, ayyuhal muslimun, wahai orang-orang Islam, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, warji'u ila kitabi rabbikum, kembalilah kepada kitab Tuhan kalian Allah, wa'malu ala sunnati nabiyikum, amalkanlah sunnahnya kanjeng baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waqtadu bi asrafikum shalihin, ikutilah jejaknya para salaf kalian yang saleh, ikutilah jejaknya Syafi'i, Maliki, Hanafi, Ahmad bin Hanbal, ikutilah jejaknya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Ahmad Al-Rifai, Syekh Ahmad Al-Badawi, Syekh Abi Hasan Asyadili, Syekh Ibn Athaillah Asyakandari, Syekh daripada Imam Habib Abdullah Al-Haddad, dan seterusnya. Ikutilah jejak salaf-salaf kalian, ikutilah jejak bagaimana Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari yang mengedepankan kepentingan Islam di atas kepentingan segalanya, saudara. Betul? Kalau kalian bisa berpegang teguh kepada Al-Quran, berpegang teguh kepada sunnahnya Nabi, dan mengikuti salafun saleh, persis seperti yang Imam Haddad katakan, watba' kitabullah walzam sunnatan waqtad hadadallah bil asrafi. Mereka satu masyrab, mereka satu sumber ilmu, makanya pesannya sama, saudara. Ikuti Al-Quran, ikuti sunnah Nabi, ikuti salafun saleh, maka tuflihu kama falihu, kalian akan menang sebagaimana mereka menang, wa tas'adu kama sa'idu, kalian akan gembira sebagaimana mereka bahagia.
ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan jangan kalian saling tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Yashmulkumullah ta'ala bi rahmatih, semoga Allah meliputi kalian semua dengan rahmat-Nya. Wa ya'ummakum bi ihsanih, mudah-mudahan Allah meratakan kalian dengan kebaikannya. Wa la takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un, dan pesan terakhir, jangan kalian jadi seperti orang-orang terdahulu yang mendapatkan bala dari Allah. Mereka yang mengatakan sami'na, kami mendengar, tapi la yasma'un, tapi mereka enggak mendengar. Sami'na wa asaina, mendengar nasihat ini yang merupakan inti dari Al-Quran dan Sunnah, maka kita sami'na wa ata'na. Makanya saya mau tanya, jawab yang kompak. Umat Islam Wonosobo, jawab yang kompak. Siap bersatu? Kurang keras, siap bersatu? Siap rapatkan barisan? Siap bela Allah? Siap bela Nabi? Siap ikut ulama? Siap jaga Ahlus Sunnah wal Jamaah? Siap jaga NKRI? Siap jaga Pancasila? Kalau saya katakan bila Islam bersatu, jawab yang kompak, tak bisa dikalahkan. Bila Islam bersatu, bila Islam bersatu, bila Islam bersatu, umat Islam bersatu, umat Islam, umat Islam, ormas Islam, pesantren, majelis taklim, umat Islam, habaib, al-qiyai, asatid, umat Islam, asantri, ormas Islam, partai Islam. Kesempatannya jawab yang ngomong sekali lagi. Siap kita bersatu, siap rapatkan barisan, siap bela Allah, siap bela Nabi, siap bela Islam, siap bela Al-Quran, siap jaga Ahlus Sunnah wal Jamaah, siap jaga NKRI, siap jaga Pancasila. Semua angkat tangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Ini yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini, saudara. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya Rabbal. Terakhir sebagai penutup, sama-sama kita baca sholawat dengan niat. Mudah-mudahan berkat sholawat yang punya hajat Allah kabul hajatnya. Yang sakit Allah angkat penyakitnya. Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya. Diberkahi kehidupannya. Amin ya Rabbal. Sambil kita baca sholawat, saya minta ada dari kawan-kawan PRI yang keliling bawa kardus. Kita akan urunan untuk bantu saudara-saudara kita yang di Cianjur, saudara. Siap? Siap. Karena saudara-saudara kita yang di Cianjur saat ini keadaannya luar biasa, saudara. Luar biasa. Saya kemarin di Cianjur bersama Habib Haidar, mewakili Majelis Syuro DPP FPI. Info yang kami dengar sampai saat ini, saudara, korban gempa Cianjur yang meninggal dunia lebih dari 600 orang, saudara. Itu yang terbaru, yang terupdate dari Bupati kemarin. Yang meninggal lebih dari 600 orang. Yang paling parah di Kecamatan Cugenang, satu kecamatan yang meninggal lebih dari 400. Inna lillahi. Ini belum yang hilang. Data yang meninggal saja baru terupdate, apalagi yang hilang. Yang hilang wallahu a'lam. Yang sakit ribuan orang yang luka-luka. Yang ngungsi, yang ngungsi lebih dari 100.000, saudara. Itu yang ngungsi. Mereka tinggal di camp-camp, di kemah-kemah. Habib Ali Al-Hamid, Ketua Kemanusiaan Front Persaudaraan Islam, beliau menyampaikan bahwasanya, saudara, ini kemungkinan kita di sana bisa 4 sampai 6 bulan, Bapak Ibu sekalian. Karena kesian. Bukan cuma urusan angkat jenazah, bukan. Ini yang hancur-hancur rumahnya orang-orang miskin, rumahnya orang-orang kecil. Mereka makan saja susah, apalagi bangun rumah. Rumahnya hancur, mereka tinggal di tenda-tenda, saudara. Makanya cobaan buat Cianjur.
Sejauh mana kepedulian kita untuk kita kepada saudara-saudara kita yang di Cianjur, saudara. Makanya saya mau tanya, jawab yang kompak. Siap bantu saudara-saudara kita yang di Cianjur? Siap ulurkan tangan untuk mereka? Siap keluarkan infak terbaik untuk mereka? Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, nanti dari PRI mulai dari atas. Ini dari panggung Kiai Habib mengeluarkannya lebih gede biasanya ini. Mulai dari atas. Jadi kalau mengajarkan sedekah, Habibnya dulu yang mulai sedekah. Marhaba nanti di akhir Habib. Ya, Habib Thohir mau melelang sorbannya. Nah, barokah bekasnya Habib Thohir, nanti hasilnya diberikan buat Cianjur. Nah, jadi kalau ada yang mau ngambil berapa ke depan dapat sorban, nanti ambil sorbannya, uangnya diberikan buat Cianjur. Insya Allah. Tapi saya pengen kita sambil baca sholawatan. Siap goncangkan Rasulullah dengan sholawat? Orang kompak siap goncangkan Rasulullah dengan sholawat? Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini ada yang keliling tapi suaranya tetap kompak sholawat. Saya nggak mau keliling donasi tapi yang sholawat itu ya suaranya. Suaranya sholawat. Kalau saya katakan manusia idolaku, bisa? Backing vokal jangan ada yang ikut, biar jamaah jadi backing vokal. Setuju? Setuju? Kok nggak kedengeran suaranya nih? Aku udah lapar jangan-jangan ini. Tunggu, belum mulai. Mulai dari di depan. Sekarang mulai dari di depan. Dari HKMG ini dulu mulai. Ayo. Nah, ayo semuanya. Backing vokal jangan ikut, hadro ikut. Kita goncangkan Rasulullah dengan sholawat. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Wassalatu ala Nabi. Ayo sama-sama semuanya. Maulaya salli wa sallim ala hadrah bika khairil khalqi kullihim. Maulaya semuanya. Ibu-ibu semuanya Saya mau tanya, mau Rasulullah semuanya cinta nggak sama Rasulullah? Rindu sama Rasulullah? Sayang sama Rasulullah? Ayo keluarkan suaranya, kita nyatakan cinta kepada Rasulullah. Semua. Aku cinta padamu. Bukan tempat. Aku cinta padamu. Aku rindu
kencangkan suaranya semua, tawassul dikabulkan berkat Nabi Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir
Sallu ala Nabi. Kita minta kepada Al-Habib Tahir untuk menutup majelis kita pada sore hari ini dengan doa. Kita doa dari orang tua kita Al-Habib Tahir menutup majelis kita pada sore hari ini dengan doa.